Pernah nggak kepikiran kalau selama ini kita mungkin salah memahami siapa sebenarnya Wali Songo? Selama bertahun-tahun kita diajari bahwa mereka adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam di Jawa. Selesai. Ceritanya berhenti di situ. Tapi kalau kita membuka naskah-naskah lama, membaca sumber sejarah, dan melihat bagaimana masyarakat Jawa dulu memandang para wali ini, ternyata ceritanya jauh lebih rumit sekaligus jauh lebih menarik. Bahkan pertanyaan paling sederhana pun ternyata belum memiliki jawaban yang benar-benar pasti. Apakah memang jumlahnya 9? Apakah mereka benar-benar hanya pendakwah agama? Ataukah sebutan Wali Songo sebenarnya adalah sebuah konsep politik, budaya, sekaligus spiritual yang sengaja dibangun untuk mengubah wajah Pulau Jawa? Menariknya lagi, kata Wali Songo sendiri ternyata masih diperdebatkan hingga sekarang. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa kata wali berasal dari bahasa Arab, singkatan dari waliullah, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah, sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Maka lahirlah pengertian yang sangat populer, yaitu 9 wali. Namun ternyata tidak semua ahli sepakat. Ada yang berpendapat bahwa kata Songo bukan berarti 9, melainkan berasal dari kata Arab sana yang berarti mulia, sehingga seharusnya dibaca wali sana atau para wali yang terpuji. Pendapat lain bahkan lebih unik lagi. Dalam kitab Wali Sana dijelaskan bahwa kata sana berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti wilayah atau tempat. Kalau tafsir ini yang dipakai, maka wali sana bukan berarti 9 wali, melainkan para wali yang memimpin wilayah-wilayah tertentu. Artinya, mereka bukan sekadar mubalik yang berpindah-pindah mengajar agama, tetapi juga penguasa yang memiliki otoritas politik di daerahnya masing-masing. Inilah sebabnya mengapa banyak tokoh yang kemudian dikenal dengan gelar Sunan. Dalam tradisi Jawa, gelar Sunan bukan hanya gelar ulama, tetapi juga gelar kehormatan yang biasanya disematkan kepada seseorang yang memiliki kedudukan sangat tinggi, bahkan setara raja atau penguasa. Jadi sejak awal saja kita sudah melihat bahwa Wali Songo mungkin bukan sekadar kumpulan guru agama, melainkan sebuah lembaga yang memadukan kekuasaan politik, kewibawaan spiritual, dan kepemimpinan masyarakat. Perdebatan ini menjadi semakin menarik ketika para peneliti mulai melihat hubungan antara Wali Songo dengan tradisi Jawa yang jauh lebih tua, yaitu tradisi Hindu-Buddha. Sebab angka 9 ternyata bukan angka biasa dalam budaya Jawa kuno. Jauh sebelum Islam berkembang, masyarakat Jawa telah mengenal konsep kosmologi yang disebut Nawa Dewata. Dalam konsep ini, alam semesta dipercaya dijaga oleh 9 dewa. 8 dewa menguasai 8 arah mata angin, sedangkan 1 dewa berada di pusat alam semesta sebagai penguasa tertinggi. Konsep yang sama juga ditemukan di Bali hingga sekarang. Nama-nama dewanya memang berbeda, tetapi strukturnya tetap sama, yaitu 9 penjaga alam. Karena itulah sejumlah sejarawan mulai menduga bahwa ketika Islam datang ke Jawa, para penyebarnya tidak langsung menghapus cara berpikir masyarakat lama. Sebaliknya, mereka justru melakukan pendekatan yang jauh lebih halus. Konsep 9 dewa yang sudah sangat akrab di masyarakat perlahan digantikan dengan konsep 9 wali. Yang berubah bukan jumlahnya, melainkan maknanya. Kalau sebelumnya penjaga alam adalah para dewa, maka dalam Islam penjaga moral masyarakat digantikan oleh manusia-manusia saleh yang dicintai Allah. Dengan cara seperti ini, masyarakat Jawa tidak merasa kehilangan dunia simbolik yang selama ratusan tahun mereka yakini. Mereka hanya melihat bahwa tokoh-tokoh yang dihormati kini berganti wajah, tetapi tetap menjalankan fungsi yang serupa sebagai penjaga kehidupan. Disinilah letak kecerdasan dakwah Wali Songo. Mereka tidak datang untuk meruntuhkan seluruh bangunan budaya Jawa, tetapi justru mengisinya dengan makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Akibatnya proses Islamisasi berlangsung jauh lebih damai dibandingkan wilayah lain yang mengalami penaklukan militer. Dan mungkin justru karena strategi inilah Islam kemudian mampu tumbuh sangat kuat di tanah Jawa.
Kalau memang Wali Songo hanya 9 ulama biasa, lalu mengapa hampir semua kisah tentang mereka selalu dipenuhi cerita-cerita luar biasa? Ada yang dikisahkan mampu berjalan di atas air, mengubah tongkat menjadi pohon, berpindah tempat dalam sekejap, bahkan memiliki kesaktian yang tidak dimiliki manusia biasa. Bagi sebagian orang modern, kisah-kisah seperti ini mungkin dianggap sekadar legenda. Namun kalau kita melihatnya dari sudut pandang masyarakat Jawa abad ke-15, cerita semacam itu justru memiliki fungsi yang sangat penting. Masyarakat saat itu hidup dalam dunia yang sangat dipengaruhi simbol-simbol spiritual. Seorang pemimpin tidak cukup hanya pintar berbicara atau memiliki ilmu agama. Ia juga harus diyakini memiliki kekuatan batin yang menunjukkan bahwa dirinya benar-benar mendapat restu dari langit. Karena itulah para wali kemudian digambarkan bukan hanya sebagai guru agama, melainkan sebagai tokoh keramat yang memiliki karomah. Disinilah proses akulturasi budaya berlangsung dengan sangat halus. Sosok-sosok yang sebelumnya dikenal sebagai dewa penjaga alam dalam kosmologi Hindu-Buddha perlahan digantikan oleh manusia-manusia saleh yang dianggap memiliki kedekatan istimewa dengan Tuhan. Bukan berarti para wali diposisikan sebagai dewa, tetapi dalam cara pandang masyarakat Jawa saat itu, mereka menjadi representasi kekuatan ilahi yang hadir dalam bentuk manusia. Akibatnya, penghormatan kepada para wali berkembang sangat besar. Mereka bukan sekadar tempat bertanya tentang agama, tetapi juga menjadi pusat legitimasi moral, spiritual, bahkan politik. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Sunan Giri. Dalam berbagai sumber sejarah, Sunan Giri bukan hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai pemimpin sebuah pusat kekuasaan yang memiliki pengaruh sangat luas. Kedatonnya berada di Giri, sebuah kawasan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tempat suci. Gelar-gelar yang disandangnya pun bukan gelar sembarangan. Ia disebut Prabu Satmata, Girinatha, hingga Sunan Giri, gelar-gelar yang memiliki nuansa kerajaan sekaligus spiritual. Pengaruhnya begitu besar sehingga raja-raja Islam di Jawa membutuhkan restunya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Sultan Demak, para penguasa Pajang, hingga Raja-Raja Mataram dikenal memiliki hubungan erat dengan keturunan Sunan Giri. Dalam praktiknya, seorang raja memang memiliki kekuasaan politik, tetapi pengakuan moral dari para wali seringkali menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dengan kata lain, Wali Songo bukan hanya menyebarkan agama, tetapi juga ikut membentuk sistem kekuasaan baru setelah runtuhnya Majapahit. Inilah sisi sejarah yang sering luput dibahas. Ketika Majapahit melemah, Jawa bukan hanya mengalami pergantian agama, tetapi juga pergantian cara memperoleh legitimasi kekuasaan. Kalau sebelumnya legitimasi berasal dari garis keturunan kerajaan Hindu-Buddha, perlahan bergeser menjadi legitimasi yang diperkuat oleh tokoh-tokoh agama. Itulah sebabnya para wali seringkali berada sangat dekat dengan para penguasa. Bahkan banyak di antara mereka sendiri merupakan bangsawan, adipati, atau pemimpin wilayah. Karena itu pula muncul istilah bahwa para wali bukan hanya waliullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, tetapi juga waliul amri, yaitu pemegang otoritas yang memiliki kewenangan mengatur urusan masyarakat. Mereka mengurus pendidikan, dakwah, hukum, penyelesaian konflik, hingga urusan pemerintahan. Peran mereka jauh lebih luas daripada sekadar berceramah di masjid. Inilah yang menjelaskan mengapa gelar Sunan kemudian dipakai bukan hanya untuk para wali, tetapi juga untuk raja-raja Mataram Islam dan penerusnya di Surakarta. Gelar itu mencerminkan perpaduan antara kewibawaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Menariknya lagi, jumlah Wali Songo sendiri ternyata tidak pernah benar-benar tetap. Dalam kitab Walisana disebutkan hanya ada 8 tokoh utama. Dalam babat Tanah Jawi jumlahnya menjadi 9 dengan susunan nama yang berbeda. Sementara babat Cirebon kembali menghadirkan daftar lain yang juga tidak sama. Bahkan jika seluruh tokoh yang pernah disebut sebagai anggota Wali Songo dikumpulkan, jumlahnya jauh lebih dari 9 orang. Ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria,
Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Ngudung, Sunan Majagung, Syekh Siti Jenar, hingga tokoh-tokoh yang hidup lebih awal seperti Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubra, dan Maulana Maghribi. Perbedaan daftar ini menunjukkan bahwa istilah Wali Songo kemungkinan besar bukan nama sebuah kelompok tetap yang anggotanya tidak pernah berubah, melainkan sebuah lembaga dakwah yang anggotanya dapat berganti sesuai zaman. Jadi angka 9 tampaknya lebih merupakan simbol daripada jumlah yang selalu kaku. Hal ini juga menjelaskan mengapa ketika sebagian wali wafat, muncul tokoh-tokoh baru yang kemudian menggantikan posisi mereka. Dengan demikian, Wali Songo dapat dipahami sebagai sebuah institusi yang terus berjalan, bukan sekadar 9 individu yang hidup dalam satu waktu. Perspektif seperti ini membuat kita melihat sejarah Islam di Jawa dengan cara yang jauh lebih luas. Yang dibangun para wali bukan hanya jaringan dakwah, tetapi juga jaringan kepemimpinan yang mampu menjaga kesinambungan penyebaran Islam selama beberapa generasi sekaligus menjaga stabilitas politik di tengah perubahan besar setelah keruntuhan Majapahit. Lalu muncul pertanyaan yang tidak kalah menarik. Kalau anggota Wali Songo ternyata bisa berubah-ubah, siapa sebenarnya yang menentukan siapa yang layak disebut wali? Disinilah kita mulai melihat bahwa Wali Songo bukan hanya kumpulan tokoh yang dihormati masyarakat, melainkan sebuah sistem dakwah yang memiliki kesinambungan. Dalam beberapa naskah lama disebutkan bahwa setelah generasi pertama berhasil menanamkan dasar-dasar keimanan dan akhlak, muncul generasi penerus yang melanjutkan tugas tersebut dengan fokus yang berbeda. Jika generasi awal lebih menekankan pendekatan tasawuf agar Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang masih sangat dipengaruhi tradisi Hindu-Buddha, maka generasi berikutnya mulai memperkenalkan syariat sebagai aturan hidup yang lebih lengkap. Kitab Walisana bahkan menyebut adanya kelompok yang disebut Wali Nukbah atau Wali Nukaba. Istilah yang diyakini berasal dari konsep tasawuf dalam karya besar Ibnu Arabi. Dalam tradisi Sufi, para nukaba adalah para wali yang bertugas menjaga tegaknya hukum syariat di tengah masyarakat. Ada pula penafsiran lain yang menyebut bahwa istilah itu berasal dari kata Arab yang berarti pengganti atau penerus. Apapun asal katanya, makna yang muncul tetap sama, yaitu bahwa dakwah Islam di Jawa bukan pekerjaan satu generasi, melainkan estafet panjang yang diteruskan dari satu tokoh kepada tokoh berikutnya. Karena itu, setelah tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, atau Sunan Giri wafat, muncul nama-nama lain seperti Sunan Tembayat, Sunan Giri Prapen, Sunan Kudus, Ki Gede Kenanga Pengging, Ki Ageng Sela, hingga Pangeran Karanggayam yang melanjutkan penyebaran Islam di berbagai daerah. Mereka mungkin tidak sepopuler 9 nama yang kita kenal sekarang, tetapi peran mereka menunjukkan bahwa lembaga dakwah ini terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Hal lain yang juga sering menimbulkan perdebatan adalah asal-usul para wali sendiri. Selama ini banyak orang mengira seluruh Wali Songo adalah orang Jawa asli. Padahal berbagai sumber historiografi justru menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Beberapa di antara mereka memiliki hubungan keluarga atau silsilah yang mengarah keluar Nusantara, seperti Champa di wilayah Vietnam sekarang, Gujarat di India, Samarkand di Asia Tengah, Persia, bahkan Maghribi atau Maroko. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan. Pada abad ke-15, jalur perdagangan maritim telah menghubungkan Nusantara dengan dunia Islam yang sangat luas. Para pedagang, ulama, dan bangsawan datang silih berganti membawa ilmu, budaya, dan jaringan keilmuan yang kemudian berbaur dengan masyarakat lokal. Namun demikian, banyak silsilah yang beredar hingga sekarang masih menjadi bahan perdebatan karena tidak semuanya memiliki bukti sejarah yang kuat. Sejumlah peneliti mengingatkan bahwa banyak kisah mengenai asal-usul para wali baru muncul dalam naskah yang ditulis jauh setelah mereka wafat, sehingga perlu dibaca secara kritis. Artinya, tidak semua cerita populer dapat langsung diterima sebagai fakta sejarah. Justru disinilah tantangan terbesar ketika membahas Wali Songo. Kita berhadapan dengan tokoh-tokoh yang hidup di antara dua dunia, yaitu dunia sejarah yang membutuhkan bukti,
dan dunia tradisi yang hidup melalui cerita turun-temurun. Keduanya seringkali saling bertemu, tetapi tidak selalu sepenuhnya sama. Meski begitu, ada satu hal yang hampir disepakati oleh para sejarawan. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi Jawa memang luar biasa besar. Yang membuat mereka berbeda bukan semata-mata karena kemampuan berdakwah, melainkan karena kecerdasan mereka membaca masyarakat. Mereka tidak datang dengan memaksa budaya lama hilang dalam semalam. Mereka memilih jalan yang jauh lebih halus, yaitu mengisi simbol-simbol lama dengan makna baru, membangun masjid dengan sentuhan arsitektur lokal, memanfaatkan seni pertunjukan seperti wayang dan gamelan, menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat, serta menjadikan tasawuf sebagai jembatan antara keyakinan lama dan ajaran Islam. Strategi inilah yang membuat Islam berkembang relatif damai di sebagian besar wilayah Jawa. Bahkan hingga hari ini, jejak pendekatan tersebut masih bisa kita lihat melalui tradisi ziarah makam para wali yang tidak pernah sepi peziarah. Bagi sebagian orang, makam-makam itu adalah tempat mengenang jasa para penyebar Islam. Bagi sebagian lainnya, tempat itu menjadi ruang spiritual untuk mencari ketenangan batin dan keberkahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh Wali Songo tidak berhenti ketika mereka wafat. Nama mereka terus hidup dalam budaya, tradisi, hingga identitas masyarakat Jawa selama berabad-abad. Jadi ketika kita mendengar istilah Wali Songo, mungkin sudah saatnya kita tidak lagi membayangkan mereka hanya sebagai 9 orang ulama yang mengajarkan agama dari desa ke desa. Di balik nama itu terdapat sebuah jaringan dakwah yang sangat terorganisasi, sebuah strategi akulturasi budaya yang cerdas, serta perubahan besar yang perlahan mengubah wajah Pulau Jawa tanpa harus menghancurkan warisan budaya yang telah ada sebelumnya. Dan mungkin justru disitulah letak kehebatan terbesar Wali Songo. Mereka bukan hanya berhasil menyebarkan Islam, tetapi juga berhasil membuat Islam tumbuh sebagai bagian dari peradaban Jawa itu sendiri, sehingga jejak pengaruhnya masih bisa kita rasakan bahkan lebih dari 5 abad kemudian. Ada satu hal yang sering luput ketika orang membicarakan Wali Songo. Hampir semua pembahasan berhenti pada kisah dakwah, mukjizat, atau penyebaran Islam. Padahal kalau kita membaca berbagai naskah Jawa, terlihat bahwa para wali juga memegang posisi yang jauh lebih besar daripada sekadar guru agama. Mereka adalah tokoh yang mampu memengaruhi arah politik sebuah kerajaan. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar dari mereka menyandang gelar Sunan. Dalam pemahaman masyarakat sekarang, Sunan sering dianggap hanya sebagai gelar ulama. Padahal dalam tradisi Jawa kuno, makna gelar itu jauh lebih tinggi. Kata susuhunan atau sinuhun berasal dari akar kata yang berarti dijunjung tinggi, dihormati, bahkan secara simbolis ditempatkan di atas kepala sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Gelar seperti ini pada masa Hindu-Buddha lazim diberikan kepada guru suci yang berwenang membimbing kehidupan spiritual para muridnya. Namun pada saat yang sama, gelar tersebut juga dipakai untuk menyebut raja atau penguasa yang memiliki kewibawaan politik. Tidak mengherankan jika pada masa Mataram Islam hingga Kesunanan Surakarta, gelar susuhunan tetap digunakan oleh para raja. Ini menunjukkan bahwa dalam budaya Jawa, batas antara pemimpin agama dan pemimpin negara tidak selalu dipisahkan secara tegas. Seorang pemimpin ideal adalah sosok yang mampu memimpin dunia sekaligus menjadi penuntun rohani bagi rakyatnya. Gambaran inilah yang melekat pada para Wali Songo. Mereka dihormati karena ilmu agamanya, tetapi juga karena pengaruh sosial dan politik yang mereka miliki. Tidak sedikit keputusan penting kerajaan yang membutuhkan restu mereka. Dalam pandangan masyarakat saat itu, seorang raja akan lebih mudah diterima apabila memperoleh legitimasi dari tokoh-tokoh yang dianggap dekat dengan Tuhan. Maka hubungan antara istana dan para wali bukanlah hubungan yang kebetulan, melainkan bagian dari sistem kekuasaan yang saling menguatkan. Di sisi lain, besarnya penghormatan kepada para wali juga melahirkan tradisi yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu ziarah ke makam para Wali Songo. Hampir setiap hari, ribuan orang datang ke makam Sunan Ampel di Surabaya,
Sunan Giri di Gresik, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Kalijaga di Demak dan Kadilangu, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati di Cirebon, hingga makam wali lainnya. Tradisi ini sering dipahami secara sederhana sebagai bentuk penghormatan kepada ulama besar. Namun dalam kajian sejarah dan antropologi, fenomena ini memiliki akar yang jauh lebih dalam. Masyarakat Jawa sejak masa Hindu-Buddha memang telah mengenal penghormatan kepada tokoh-tokoh suci melalui tempat-tempat yang dianggap sakral. Ketika Islam berkembang, pola penghormatan itu tidak dihapus begitu saja. Yang berubah adalah objek penghormatannya. Jika dahulu masyarakat mendatangi petilasan para resi atau bangunan suci kerajaan, kini mereka mendatangi makam para wali. Bagi sebagian orang, ziarah merupakan cara mengenang jasa para penyebar Islam. Bagi yang lain, ziarah menjadi ruang spiritual untuk berdoa, mengingat kematian, sekaligus berharap mendapatkan keberkahan dari Allah melalui penghormatan kepada orang-orang saleh. Perbedaan cara pandang ini sudah berlangsung berabad-abad dan menjadi bagian dari dinamika Islam Nusantara. Yang jelas, keberadaan makam-makam Wali Songo menunjukkan bahwa pengaruh mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Bahkan setelah wafat, nama dan ajaran mereka tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa. Fenomena ini juga menarik perhatian banyak peneliti asing. Salah satunya adalah James Paacok yang meneliti perkembangan Islam di Jawa pada dekade 1970-an. Ia berpendapat bahwa salah satu alasan mengapa Islam dapat diterima begitu luas di Jawa adalah karena coraknya yang sangat dipengaruhi tradisi tasawuf. Islam yang pertama kali berkembang bukanlah Islam yang langsung menekankan aturan hukum secara ketat, melainkan Islam yang berbicara tentang akhlak, keteladanan, kedekatan kepada Tuhan, dan penyucian hati. Pendekatan seperti ini ternyata sangat mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang sejak lama telah akrab dengan tradisi mistik dan pencarian kesempurnaan batin. Dengan kata lain, para wali memahami bahwa perubahan keyakinan tidak cukup dilakukan melalui perdebatan atau paksaan. Yang harus disentuh lebih dulu adalah cara berpikir dan cara merasakan masyarakat. Karena itu mereka menggunakan media yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Wayang dijadikan sarana dakwah. Gamelan dimainkan untuk mengundang masyarakat berkumpul. Arsitektur masjid dibuat tidak asing bagi mata orang Jawa. Bahasa dakwah disampaikan dengan istilah-istilah yang sudah dikenal masyarakat. Bahkan simbol-simbol budaya lama tidak langsung dihilangkan, melainkan diberi makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Strategi inilah yang membuat proses Islamisasi di Jawa berlangsung relatif damai dibandingkan banyak wilayah lain di dunia yang mengalami penyebaran agama melalui peperangan. Mungkin disinilah letak pelajaran terbesar dari sejarah Wali Songo. Mereka tidak mengubah Jawa dengan pedang, tetapi dengan pemahaman. Mereka tidak datang untuk memutus seluruh akar budaya yang sudah tumbuh selama ratusan tahun, melainkan merawat akar itu agar menghasilkan buah yang berbeda. Mereka memahami bahwa sebuah peradaban tidak bisa dipaksa berubah dalam semalam. Karena itulah dakwah mereka berlangsung bertahap, penuh kesabaran, dan sangat menghargai kondisi masyarakat yang dihadapi. Dan mungkin justru pendekatan seperti inilah yang membuat pengaruh mereka bertahan begitu lama. Bahkan setelah lebih dari 5 abad berlalu, nama Wali Songo masih terus disebut, maka mereka tetap ramai diziarahi, kisah mereka terus diceritakan dari generasi ke generasi, dan perdebatan mengenai siapa sebenarnya mereka masih terus berlangsung hingga hari ini. Jadi ketika kita mendengar nama Wali Songo, mungkin kita tidak lagi cukup melihat mereka hanya sebagai 9 tokoh dalam buku pelajaran. Di balik nama itu tersimpan sebuah kisah tentang strategi dakwah yang luar biasa cerdas, tentang pertemuan dua peradaban besar, tentang bagaimana Islam tumbuh melalui pendekatan budaya, dan tentang sekelompok pemimpin yang bukan hanya mengubah keyakinan masyarakat Jawa, tetapi juga ikut membentuk arah sejarah Nusantara. Mungkin itulah alasan mengapa hingga hari ini, Wali Songo tetap menjadi salah satu bab paling penting sekaligus paling menarik dalam sejarah Islam di Indonesia. Pada akhirnya, semakin dalam kita menelusuri sejarah Wali Songo,
semakin terlihat bahwa kisah mereka tidak sesederhana yang selama ini diajarkan. Perdebatan mengenai arti nama Wali Songo, jumlah anggotanya, asal-usul para wali, hingga peran mereka dalam politik dan budaya menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari proses perubahan besar yang sedang terjadi di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka bukan hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membangun cara baru dalam memandang kekuasaan, kepemimpinan, dan kehidupan bermasyarakat. Pendekatan mereka yang menggabungkan dakwah, budaya, pendidikan, dan keteladanan membuat Islam diterima tanpa harus menghapus identitas lokal yang telah hidup selama berabad-abad. Karena itulah, hingga kini nama-nama seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan para tokoh lain tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Meski banyak kisah yang diselimuti legenda dan belum seluruhnya dapat dibuktikan secara ilmiah, satu hal yang hampir tidak diperdebatkan adalah besarnya pengaruh mereka terhadap lahirnya peradaban Islam di Jawa. Mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah Wali Songo benar-benar berjumlah 9, atau siapa saja yang layak masuk ke dalam daftar itu. Pertanyaan yang lebih menarik justru adalah mengapa konsep Wali Songo mampu bertahan lebih dari 5 abad dan tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia hingga hari ini. Bisa jadi jawabannya terletak pada keberhasilan mereka membangun jembatan antara agama dan budaya, antara perubahan dan tradisi, sehingga Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang memutus masa lalu, tetapi sebagai peradaban baru yang tumbuh dari akar budaya Nusantara sendiri. Dan mungkin, justru disitulah warisan terbesar Wali Songo yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang.